Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Sadio Mane menyampaikan pesan sedih setelah resmi ke Bayern Munchen. Sementara Ronaldinho akan berkunjung ke Indonesia pada hari Jumat besok. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Qatar memberlakukan sejumlah aturan ketat untuk Piala Dunia mendatang. Sementara ada bocoran logo baru timnas Italia yang akan digunakan pada tahun 2023 mendatang. Nama Frenkie de Jong sering dikaitkan akan bergabung ke Manchester United. Klub asuhan Erik ten Hag itu berambisi bisa merekrut sang pemain di musim panas ini. Sebelumnya Setan Merah mengajukan tawaran 60 juta euro kepada de Jong. Sayang Barcelona menolak tawaran tersebut dan membandrolnya dengan harga 85 juta euro. Kini menurut laporan Setan Merah bersedia menaikkan tawarannya menjadi 70 juta euro. ESPN mengklaim kalau Barcelona dan Manchester United telah menyepakati transfer tersebut. Piala Dunia 2022 digelar di negeri Jazirah Arab yakni Qatar. Seperti diketahui, Qatar merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Gak heran pada Piala Dunia nanti Qatar menerapkan 3 aturan yang sangat ketat. Pertama, Qatar melarang semua orang untuk meminum alkohol di tempat umum. Lalu yang kedua, mereka juga melarang melakukan seks bebas dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Terakhir, Qatar juga melarang orang untuk mempromosikan LGBT di negara mereka. Arsenal sedang membenahi skuad mereka untuk mengarungi kompetisi musim depan. Terbaru mereka disebut akan mendatangkan Rapinya di musim panas ini. Skuad The Gunners ingin menjadikan Rapinya sebagai pemain termahal. Dilansir dari media The Times, mereka sudah menyiapkan dana sebesar 50 juta pound sterling untuk bisa merekrut sang pemain. Bahkan legenda mereka Kevin Campbell juga menyarankan Arsenal untuk merekrut Rapinya. Campbell menilai kalau Rapinya merupakan pemain yang sangat bagus. Media Footy Headlines merilis bocoran logo baru timnas Italia. Perilisan logo baru itu nggak lepas dari perpindahan apparel yang sebelumnya dari Puma ke Adidas. Logo baru itu punya perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah bentuk lencana serta warna yang sudah nggak didominasi oleh warna biru. Warna biru itu digantikan oleh warna putih di bagian dasarnya. Kabarnya logo baru itu baru bisa digunakan di tahun 2023 mendatang. Sementara logo baru ini dapat kecaman dari para fans yang dianggap buruk. Borussia Dortmund sudah menyepakati transfer Sebastian Haller sebagai pengganti dari Erling Haaland. Kita jauh ke Inggris guys, ada Loris Karius yang tetap berambisius walaupun sudah didepak oleh Liverpool. Sebastian Haller dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke Borussia Dortmund. Kabar ini dibenarkan oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Skuad di Borussia mendatangkan Haller dari Ajax Amsterdam seharga 35 juta euro. Kabarnya Haller akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat. Di musim ini Haller mencuri perhatian dengan tampil gacor membela Ajax. Terbukti bomber Pantai Gading itu berhasil mencetak 21 gol dari 31 laga era divisi. Sejak melakukan blunder konyol di final Liga Champions, karir Loris Karius seakan langsung meredup. Terbukti sejak blunder itu Liverpool sering meminjamkan Karius ke sejumlah klub. Kabar terbaru menyebut kalau Liverpool enggan memperpanjang kontrak Karius yang berakhir di bulan Juni ini. Walaupun alami nasib miris, Karius mengaku tetap semangat menghadapi tantangan baru. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport Germany, Karius bilang kalau dalam sepak bola ada kalanya mengalami karir yang pasang surut. Marina Granovskaya resmi mundur dari jabatannya sebagai direktur Chelsea. Ngomong-ngomong soal mundur nih, ada fans Liverpool yang mendesak Menteri Perancis mundur karena insiden di final Liga Champions. Chelsea resmi mengkonfirmasi kalau Marina Granovskaya mundur dari jabatannya sebagai direktur. Sebagai informasi, Granovskaya merupakan tangan kanan dari seorang Roman Abramovich. Gak cuma menjabat sebagai direktur, Granovskaya juga aktif mengurus transfer pemain. Dia bahkan sempat dapat penghargaan sebagai direktur terbaik Eropa di tahun 2021 lalu. Setelah mundur, Todd Boehly dikabarkan akan mengambil jabatan sementara Granovskaya sampai menemukan penggantinya. Final Liga Champions bulan Mei lalu sempat mengalami insiden yang membuat laga tertunda selama 90 menit. Pihak kepolisian menilai banyak fans Liverpool yang memegang tiket palsu. Alhasil kepolisian setempat memukul mundur fans Liverpool dengan menyemprotkan gas air mata. Salah satu yang menjadi korban adalah Ted Morris yang merupakan fans penyandang disabilitas. Morris menilai kalau pihak kepolisian sudah memperlakukannya seperti binatang. Oleh sebab itu, Morris mendesak Menteri Perancis untuk mundur dari jabatannya.
Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Mauricio Pochettino, PSG menyusun ulang skuad mereka dengan mengincar Christophe Galtier. Gak cuma itu, Les Parisiens juga berambisi membangun skuad mereka dengan memanfaatkan pemain muda asli Prancis. Hal ini diungkapkan oleh sang presiden Nasser Al-Khelaifi. Khelaifi menyebut kalau dirinya ingin membentuk mentalitas PSG dengan pemain asli pribumi. Di sisi lain, Khelaifi juga mengatakan kalau pemain harus bekerja keras. Ada hasil pertandingan dari grup B Piala Presiden di mana Borneo dan Persija gagal mendulang poin penuh. Kita kembali ke sepak bola Eropa guys. Ada Nasser Al-Khelaifi yang membantah kalau Kylian Mbappe bertahan hanya karena uang. Borneo FC Samarinda menjalani laga kedua babak penyisihan grup B melawan Barito Putra. Pada laga tersebut kedua tim cuma bisa bermain imbang dengan skor kacamata. Sejak babak pertama Borneo FC menguasai jalannya pertandingan. Sayang lini pertahanan Barito cukup rapat dan menyulitkan skuad pesut etam untuk mencetak gol. Lalu di babak kedua Borneo berkesempatan mencetak gol setelah pemain Barito menerima kartu merah. Sayang Borneo nggak bisa memanfaatkan keunggulan pemain untuk mencetak gol. Laga Borneo FC kontra Barito Putra dihadiri oleh sejumlah orang penting termasuk Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Iwan Bule bilang kalau lapangan di Samarinda cukup baik. Dia juga menyinggung soal dua supporter Persib yang meninggal. Iwan Bule bilang kalau dirinya masih menunggu hasil investigasi dari Komdis PSSI. Gak cuma Iwan Bule, pelatih dari kedua tim juga berkomentar terkait pertandingan. Salah satunya dari tim tuan rumah yang mengaku kecewa karena gak punya kreativitas serangan. Sementara pelatih Barito Dejan Antonik mengatakan kalau anak asuhnya sudah bermain cukup baik. Dejan juga menyoroti kepemimpinan wasit di laga tersebut. Di pertandingan babak grup B lainnya ada laga yang mempertemukan antara Rans Nusantara FC kontra Persija Jakarta. Laga itu dimenangkan oleh Rans dengan skor 5-1. 5 gol Rans dicetak oleh Septian Bagaskara, Edo Febriansyah, Kodai Lida, David Lali, dan Christian Gonzalez. Sementara gol tunggal Persija dicetak oleh Ryoi Miyazaki. Sebagai informasi di laga ini skuad Macan Kemayoran menurunkan sebagian pemain lapis mereka. Dengan begitu Persija belum meraih satupun kemenangan dalam 2 laga terakhir. Inilah klasemen sementara grup B Piala Presiden. Sebelumnya Kylian Mbappe menolak tawaran Real Madrid dan memutuskan bertahan di PSG. Banyak yang menganggap kalau Mbappe bertahan karena disuguhi uang fantastis. Akan tetapi Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi membantahnya. Nasser bilang kalau Mbappe bertahan bukanlah karena uang, melainkan karena kecintaannya terhadap kota kelahiran yakni Paris. Akibat hal itu membuat Presiden La Liga Javier Tebas melaporkan PSG ke UEFA. Nasser pun menanggapinya dan mengaku nggak mengenal sosok Tebas. PSG sedang mencari pelatih baru pengganti Mauricio Pochettino. Hasilnya skuad Parisiens kerap disangkut pautkan dengan mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh sang presiden Nasser Al-Khelaifi. Al-Khelaifi mengklaim kalau dirinya nggak pernah mendekati pelatih asal Prancis tersebut. Sang presiden mengaku kalau PSG sedang bernegosiasi dengan pelatih OGC Nice Christophe Galtier. Di sisi lain Al-Khelaifi berharap kalau kesepakatan itu akan segera terselesaikan. Next ada Ronaldinho yang dijadwalkan akan ke Indonesia besok untuk launching jersey Rans dan menjalani laga trofeo. Kita jauh ke Perancis guys, ada PSG yang disebut-sebut akan melepas Neymar di musim panas ini. Mantan bintang Barcelona Ronaldinho dilaporkan akan berkunjung ke Indonesia. Ronaldinho dikabarkan akan bertolak ke Indonesia pada tanggal 24 besok. Di tanah air Ronaldinho akan merumput bersama klub milik Raffi Ahmad yakni Rans Nusantara FC. Nantinya Ronaldinho akan ikut bertanding di turnamen trofeo. Selain Rans, turnamen itu juga diikuti oleh Arema FC dan Persik Kediri. Sementara itu Ronaldinho juga akan ikut launching jersey baru Rans Nusantara. Kontrak Neymar bersama PSG masih tersisa sampai tahun 2025. Namun PSG disebut akan melepas Neymar di jendela transfer musim panas ini. Akan tetapi banyak klub yang gak sanggup untuk mendatangkan Neymar. Alasannya karena penyerang Brazil ini punya gaji besar mencapai 30 juta euro per tahun. Oleh sebab itu Manchester City dinilai menjadi klub yang paling sanggup untuk bisa merekrut mantan bintang Barcelona tersebut. Kevin Prince Boateng telah memperpanjang kontraknya di Hertha Berlin sampai musim panas tahun depan.
Dalam wawancaranya, Boateng mengaku kalau Hertha adalah klub yang istimewa. Boateng juga menambahkan kalau dirinya sangat bersemangat untuk musim depan. Sementara itu, Direktur Olahraga Freddy Bobic memberikan pujian kepada Boateng. Bobic mengaku Boateng adalah sosok penting dan sangat diperlukan di dalam tim. Romelu Lukaku menangis bahagia setelah sang agen memberitahunya pindah ke Inter Milan. Masih di momen sedih nih guys, ada Sadio Mane yang menyampaikan pesan perpisahan setelah resmi ke Bayern Munchen. Romelu Lukaku dipastikan kembali ke Inter Milan dengan status pinjaman. Lukaku pindah dengan biaya peminjaman 8 juta euro dan pemotongan gaji sebesar 115.000 euro per minggu. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Lukaku dikabarkan menangis setelah sang agen memberitahu kepindahannya ke Inter Milan. Hal ini memang begitu emosional bagi sang bomber, sebab Lukaku sampai memohon-mohon untuk bisa kembali ke Giuseppe Meazza. Kabarnya Lukaku akan menjalani tes medis di Milan pada pekan depan. Walaupun lahir dan membela timnas Prancis, Paul Pogba nggak melupakan negara orang tuanya yakni Guinea. Kemarin Pogba juga meluangkan waktu untuk pulang ke sana. Dalam kepulangannya, Pogba mendapat sambutan meriah dari warga Guinea. Saat itu Pogba yang berada di atas mobil terlihat melambai-lambaikan tangan kepada warga. Kepulangan Pogba ke Guinea ini seakan menjadi hiburan tersendiri. Sebab beberapa hari terakhir Pogba menghadapi situasi sulit terkait masa depannya di Manchester United. Darwin Núñez telah resmi menjadi pemain Liverpool untuk musim depan. Hasilnya banyak yang membandingkan Núñez dengan mantan penyerang Liverpool yakni Luis Suarez. Hal tersebut terjadi karena kedua pemain itu sama-sama berasal dari Uruguay. Selain itu, Suarez dan Núñez juga sama-sama menempati posisi sebagai penyerang. Suarez menanggapi hal tersebut dengan meminta para fans untuk nggak membandingkan dirinya dengan Núñez. Suarez menilai kalau setiap pemain punya jalannya sendiri. Sadio Mane resmi bergabung dengan Bayern Munchen setelah membela Liverpool selama 6 tahun. Gak heran kalau skuad The Reds sangat begitu terkesan bagi sang winger. Dalam perpisahannya, Mane juga menuliskan pesan yang mengharukan. Mane bilang dia akan merindukan fans Liverpool yang bisa menambah kekuatannya saat bermain di Anfield. Mane menyebut masih punya rumah di Merseyside dan akan kembali suatu saat nanti. Mane pun bilang akan menonton pertandingan Liverpool di ruang ganti setelah laga bersama Bayern Munchen. Selain Mane, Bayern Munchen sebelumnya sudah resmi mendatangkan 2 pemain mulai dari Ryan Gravenberch dan Noussair Mazraoui. Berita selanjutnya, Bayern Munchen tegaskan gak akan melepas Robert Lewandowski walaupun kontraknya berakhir di tahun depan. Sedangkan Inter Milan diyakini bakal punya skuad ngeri pada musim depan. Masa depan Robert Lewandowski di Bayern Munchen masih hangat untuk diperbincangkan. Sebelumnya Lewandowski dirumorkan akan merapat ke Barcelona. Sayang niat Blaugrana merekrut Lewandowski menemui jalan buntu. Sebab Bayern Munchen menegaskan gak akan melepas Lewandowski di musim panas ini. Presiden Bayern Munchen Hasan Salihamidzic gak menggubris tawaran Barcelona dan menganggapnya seperti angin lalu. Inter Milan harus merelakan Scudetto musim ini jatuh ke tangan sang rival sekota yakni AC Milan. Skuad Rossoneri dipastikan juara setelah unggul 2 poin dari skuad Nerazzurri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, di musim depan Nerazzurri pun membangun skuad yang mengerikan. Sampai saat ini Inter Milan sudah mendatangkan Andre Onana dan Henrikh Mkhitaryan. Berikutnya ada Romelu Lukaku yang dikabarkan sudah here we go. Sementara itu ada Paulo Dybala dan Gleison Bremer yang masih dalam proses perekrutan. Ousmane Dembele ingin memperpanjang kontraknya di Barcelona. Sebelumnya Barcelona sudah melayangkan tawaran perpanjangan kontrak sejak tahun lalu. Akan tetapi Dembele menolak karena kurang setuju dengan gaji yang ditawarkan. Sementara itu Barcelona enggan meningkatkan gaji tersebut karena sedang mengalami krisis finansial. Kini Dembele harus menerima tawaran tersebut seandainya ingin menetap. Di sisi lain Dembele juga diminati oleh Chelsea, akan tetapi skuad The Blues masih memprioritaskan Raheem Sterling. Situs Transfer Market merilis daftar rekrutan termahal yang paling flop di Premier League. Dalam daftar tersebut didominasi oleh 2 klub raksasa yakni Manchester United dan Chelsea. Skuad The Red Devil menyumbangkan nama 5 pemain flop mulai dari Paul Pogba, Harry Maguire, Jadon Sancho, Romelu Lukaku sampai Angel Di Maria. Menariknya Lukaku yang flop di MU juga masuk sebagai salah satu rekrutan gagal Chelsea.
Selain Lukaku masih ada Kepa Arrizabalaga serta Alvaro Morata. Guys, kita masuk ke bacaan komentar ini dari Kinsan. Dybala bakal nyusul Lukaku nggak ya kak? Rumornya udah banyak sih yang bilang kalau Inter bakal datangkan Dybala. Buat fansnya Juventus, kalian yang sabar ya guys. Sampai jumpa.